Tanpa ragu, semakin tinggi kekuatan roh mereka, semakin cepat Tuan Roh kembali. Kerumunan padat pada dasarnya tidak bisa memperlambat Master Roh tingkat tinggi ini. Mereka melompati Master Roh tingkat bawah, atau jika sedikit tirani langsung menjatuhkan mereka ke samping. Master Roh tingkat tinggi itu dengan sangat cepat menyerbu ke depan retret mereka. Seperti ini, Master Roh tingkat rendah dan Master Roh tipe pendukung itu secara alami diekspos di depan tentara Tang. Kuda yang berlari kencang mungkin tidak dapat mengejar Master Roh tingkat tinggi, tetapi Master Roh tingkat rendah dan ahli roh pendukung ini tidak mungkin berlari lebih cepat dari kuda yang melaju kencang. Saat Bibi Do melihat tendangan voli ketiga Godly Zhuge Crossbow lepas, dan tipe pendukung Legiun Naga Suci dan Master Roh tingkat rendah runtuh, dia tidak bisa menahan untuk tidak menutup matanya dengan pahit. Dia bereaksi dengan perasaan, dan perintahnya adalah kesalahan. Meskipun musuhnya kuat, Legiun Naga Suci bagaimanapun juga seluruhnya terdiri dari para Master Roh. Jika mereka bisa membuat Master Roh tingkat tinggi bergerak ke depan, lalu perlahan mundur, bahkan jika ada kerugian, itu pasti tidak akan seburuk sekarang. Hanya saja, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan apapun. Bibi Do melirik Tang San yang jauh untuk terakhir kalinya, lalu memanggil pasukannya dari Judul Douluo dan dengan cepat mundur menuju Jialing Pass. Sebelum pergi, dia tidak lupa membawa Snakelanche Douluo yang terluka parah. Di antara kekuatan ini, Snakelanche Douluo terluka parah, dan gelar Douluo di dalam bola lampu merah itu sebelumnya langsung terkoyak. Kehilangan dua orang lagi, ditambah gajah surgawi Huyan Shen serta naga suci Tuoba 11, kali ini Kekaisaran Roh tidak diragukan lagi menderita kerugian besar. Tang San pada dasarnya tidak bisa mengejar. 7 iblis rek lainnya juga dijaga ketat di depannya. Begitu dia terlempar ke belakang, mata Tang San sudah merah darah. Bagaimana dia bisa gagal melihat dengan jelas siapa yang memblokir serangan Bibi Dong untuknya? Itulah tepatnya kekasihnya Xiao Wu. Xiao Wu baru saja menggunakan Nothingness dan Burst Skill Edge Stage Drop pada Mat Berdouluo itu. Melihat Tang San dalam bahaya, dia tidak ragu-ragu untuk menyelamatkan Mat Berdouluo. Mat Berdouluo masih bisa melepaskan kekuatan pertahanannya sendiri di Unvised Storm, tetapi bahkan jika dia bisa menahan beberapa kekuatan serangan dari Burst Skill Edge Stage Drop, bagaimana bisa memblokir Space Rending Abyss Cut yang menakutkan milik Bibi Dong? Dia langsung dicabik-cabik. Tapi akibat serangan itu juga menyerang Xiao Wu dengan keras, melemparkannya keluar untuk memukul Tang San. Tubuh Xiao Wu sudah berwarna merah darah. Tang San memeluknya erat-erat, melakukan yang terbaik untuk menuangkan kekuatan roh ke dalam dirinya. Aku baik-baik saja. Xiao Wu terbatuk sekali, memuntahkan seteguk kekuatan roh yang mengenai kerah 5 iblis rek di depan. Tang San menatap kosong. Dia hanya bingung karena khawatir. Melihat Xiao Wu menderita luka serius, dia benar-benar panik. Mendengar suara Xiao Wu, dia kembali sadar, dan meredakan kekuatan roh yang dia tuangkan ke dalam dirinya. Mata besar Xiao Wu berkedip, tersenyum kecut tanpa sedikit pun kelemahan. Saudaraku yang idiot, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan untuk perlindungan? Bibi Dong tidak bisa menangkapku, tapi bagaimana aku bisa tahan memiliki begitu banyak kekuatan roh yang mengalir ke dalam diriku? Tang San akhirnya bereaksi, menghela nafas panjang. Dia memegang Xiao Wu dengan erat, menundukkan kepalanya untuk mendorong wajahnya ke wajahnya. Gadis bodoh, kau membuatku takut setengah mati. Space Rending Abyss Cut Bibi Dong mungkin kuat, tetapi itu masih belum pada tingkat dewa, dan masih belum cukup untuk menghancurkan tubuh emas tak terkalahkan Xiao Wu. Itu juga beruntung Xiao Wu masih memiliki satu penggunaan terakhir dari pertahanan tubuh emas tak terkalahkan, jika tidak, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping bersama dengan Mat Berdouluo. Tang San memukul pantat Xiao Wu. Xiao Wu dengan sedih mengangkat kepalanya. Kenapa kamu memukulku? Tang San mendengus, bahkan jika kamu sudah menggunakan tubuh emas tak terkalahkan, bukankah kamu akan menagih semuanya? Xiao Wu tertawa, itu sebabnya kamu harus lebih memperhatikan keselamatanmu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tidak peduli apa yang dikatakan, Xiao Wu baik-baik saja membuat Tang San menghela nafas lega. Mengangkatnya, dia melihat ke medan perang. Lapangan sudah dalam kekacauan, 20 Legiun Kekaisaran Surga Dou mendorong langsung ke Jialing Pass. Legiun Naga Suci telah kehilangan hampir setengah dari jumlah mereka setelah 3 tembakan panah Dewa Zhuge, dan dengan 6.000 Master Roh Kekaisaran Surga Dou dalam pengejaran, jumlah korban terus meningkat. Pedang Douluo Chenxin, Bone Douluo Gurong, ditambah segitiga besi emas yang sudah menjelma sebagai naga suci emas, seperti tombak tajam terjauh di depan, memimpin para Master Roh bawahan untuk terus-menerus membunuh Legiun Naga Suci yang melarikan diri.
Tentara Tang sekarang telah terbelah menjadi dua bagian dan diam-diam mundur di kedua sisi. Mereka telah memanifestasikan efek mereka pada pertempuran ini, dan untuk menghindari kerugian, Tang San telah memerintahkan murid-murid Sekte Tang untuk tetap berada dalam formasi Master Roh untuk mendukung serangan itu, sementara 10.000 tentara Tang yang kuat yang tersisa langsung mundur ke belakang. Dan memuat ulang Godly Zhuge Crossbows. 8 Legiun Berat Kekaisaran Roh akhirnya mencapai garis depan, membiarkan para Master Roh Legiun Naga Suci lewat, saat bertemu dengan tentara Kekaisaran Surga Dou yang panik. Dua pasang baja, satu sisi mempercepat serangan mereka, sisi lain sudah malu-malu, bentrok satu sama lain. Meskipun tidak ada banyak perbedaan secara numerik, 6.000 Master Roh terkemuka itu menyelesaikan hasilnya. Bibi Dong sekarang sudah kembali ke tembok Jialing Pass. Bahkan sekarang, dia diam-diam meludahkan seteguk darah ke lengan bajunya, ekspresinya juga sangat tidak sedap dipandang. Blowfish Douluo berbisik, "Yang mulia, bagaimana kalau kita mengirim legiun malaikat? Kalau tidak, kerugian kita. Kami tidak bisa mengirim legiun malaikat." Mata Bibi Dong redup dan tidak yakin. Sebelum kita tahu senjata apa yang membunuh begitu banyak Master Roh kita benar-benar tidak bisa membiarkan legiun Master Roh menyerang lagi. Master Roh bukanlah tentara. Bahkan dengan kedalaman kita, tidak mungkin untuk mereformasi mereka dengan cepat. Sampaikan perintahku, legiun malaikat akan menjaga tembok untuk bertahan melawan serangan musuh. Lubang besar di dinding Jialing Pass tidak diragukan lagi merupakan bahaya besar bagi benteng. Jika Heaven Dou Empire adalah sungai, maka ini adalah tanggul. Saat memberikan perintahnya, tatapan Bibi Dong jatuh pada trisula gelap yang diam-diam beristirahat jauh di dalam tanah di bawah dinding. Akhirnya, Master Roh Legiun Naga Suci yang masih hidup mundur ke benteng Jialing Pass, disaring oleh 8 Legiun Lapis Baja Kekaisaran Roh. Tapi, seiring dengan mundurnya mereka, Legiun Master Roh Kekaisaran Surga Dou serta Legiun Kavaleri Ringan Kekaisaran Dou Surga juga telah mencapai garis depan. Satu sisi memiliki cara yang mengesankan seperti pelangi, serangan mereka dipimpin oleh lebih dari 6.000 Master Roh, serta keunggulan mutlak dalam kekuatan militer. Dan pihak lain sudah kehilangan moral. Di belakang mereka berdiri benteng Jialing Pass serta 4 jembatan gantung. Dalam tabrakan sungai baja, kehidupan manusia dituai seperti rumput oleh Dewa Kematian. Efek yang tepat dari Master Roh dalam pertempuran langsung terungkap. Terutama naga suci emas segitiga besi emas yang menyerang terjauh di depan, serta pedang Douluo dan tulang Douluo. Ketiga kekuatan itu seperti harimau dalam kawanan domba, membuka lubang di legiun berat Kekaisaran Roh dalam sekejap. 6.000 Master Roh langsung bubar, sama dengan Master Roh tipe pendukung di belakang, tipe serangan kekuatan di depan, tipe serangan kelincahan menjaga sayap. Tapi hasilnya benar-benar berbeda dari serangan Legiun Naga Suci Kekaisaran Roh. Legiun Naga Suci telah menghadapi Crossbows Zhuge yang saleh dari tentara Tang, tetapi sekarang Legiun Master Roh Kekaisaran Surga Dou menghadapi tentara biasa. Meskipun mereka sangat berlapis baja, apa gunanya itu di hadapan para Master Roh? Kemampuan yang dikaitkan dengan api dan es dingin adalah yang pertama muncul di medan perang. Para siswa Akademi 4 Elemen menunjukkan kekuatan mereka. Api dan banjir tidak memiliki belas kasihan. Dua kekuatan unsur mutlak yang besar ini pada dasarnya tidak dapat dilawan oleh baju besi. Mengikuti dari belakang mereka, para murid Balai Pertahanan dan Balai Pengobatan Sekte Tang membentuk inti dari barisan depan. Murid Balai Pertahanan di depan, murid Balai Pengobatan di belakang, keduanya bersatu. Serangan prajurit lapis baja berat jatuh pada pertahanan badan raksasa lapis baja milik murid Hall, tidak berbeda dengan menggelitik sepatu bot kulit. Tapi, tombak pemecah jiwa yang menusuk bahu dan di antara sisi murid Balai Pertahanan membelah baju besi berat mereka seperti kertas. Dengan hampir setiap langkah yang diambil murid Balai Pertahanan, 200 mayat akan jatuh di antara legiun lapis baja Kekaisaran Roh yang berat. 6.000 Master Roh seperti belati yang ditusukkan ke belakang formasi musuh. Keadaan yang seharusnya muncul ketika Kekaisaran Roh menyerang legiun berat Kekaisaran Dou Surga, sekarang muncul di antara pasukan Kekaisaran Roh sendiri. Kerugiannya adalah bencana, mengejutkan. Di atas dinding celah Jialing, para jenderal dari kerajaan dan kadipaten konstituen sudah berlutut di tanah. Yang mulia, cepat dan kirim legiun Master Roh untuk mendukung. Legiun berat kami tidak bisa bertahan. Ya. Yang mulia, ini adalah elit kami. Jialing Pass kami hanya memiliki 80.000 prajurit berat ini. Jika mereka diarahkan oleh Heaven Dou Empire, bagaimana kita bisa menjaga celahnya? Yang mulia, 1 legiun kavaleri berat sudah dimusnahkan. Berikan perintah segera. Jika ini terus berlanjut, legiun berat akan tamat. Legiun berat sangat penting bagi negara manapun.
Sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk satu legiun berat hampir sama dengan 10 legiun infanteri biasa. Baik dalam hal peralatan atau kualitas pasukan, mereka semua adalah yang tertinggi di tentara. Untuk kerajaan dan kadipaten yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan besar Heaven Dou dan Star Luo, membentuk dua legiun berat masing-masing sudah sangat sulit. Sekarang setelah mereka melihat pasukan berharga ini dibantai oleh serangan tentara Kekaisaran Surga Dou, bagaimana mungkin mereka tidak tertekan? Bibi Do memandang perwira berpangkat ini dengan ekspresi serius, berbicara dengan tegas, Legiun Master Roh tidak bisa pergi berperang lagi. Seperti yang saya katakan, mereka tidak dapat ditempatkan dalam bahaya apapun sebelum kita memahami senjata apa yang membunuh begitu banyak Master Roh sebelumnya. Bahkan jika Legiun berat itu penting, Anda harus memahami bahwa Legiun Master Roh memiliki efek yang menentukan. Selama Legiun Malaikat masih di sini, mengandalkan benteng alami dari Jialing Pass, kami tidak akan takut ditembus oleh Kekaisaran Surga Dou. Datang. Berikan perintahku, luncurkan serangan jarak jauh sepenuhnya, saring retret Legiun berat. Penjaga malaikat legiun di dalam dinding. Jika pasukan musuh mengejar ke dalam, segera blokir mereka. Mendengarkan perintah Bibi Dong, para jenderal yang berlutut tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Tentu saja, mereka tidak akan berani menentang perintah Bibi Dong. Lagi pula, tidak ada yang bosan hidup. Tapi di dalam hati mereka, benih gelap sudah tumbuh dengan tenang. Perintah Bibi Do menimbulkan semacam perasaan seperti, Legiun Tuan Roh Anda adalah elit, tentara kami bahkan bukan manusia. Para petugas menjadi tenang, tetapi penampilan mereka yang berani marah tetapi tidak untuk berbicara masih membuat Bibi Dong semakin tertekan. Bahkan sejak berdirinya Kekaisaran Roh, dia selalu penuh percaya diri. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa di medan perang yang sebenarnya, dia tidak setara dengan komandan medan perang yang lama. Dia masih bisa memimpin pertempuran Master Roh, tetapi setelah medan perang menjadi kacau, dia sedikit panik. Tentu saja, ini tidak cukup untuk mengubah keputusan Bibi Dong. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari Master Roh bawahannya. Balista yang menjaga Jialing Pass mulai menunjukkan kekuatan mereka, terus-menerus menyemprot medan perang di bawah dengan panah tajam bersama dengan banyak pemanah. Marshal Gelong sudah siap. Melihat pasukannya sudah memasuki jangkauan serangan musuh, dia langsung memberikan perintah. Dua sayap dari 10 legiun kavaleri ringan yang telah menyerbu ke medan perang segera bubar, bergerak ke belakang melalui dua busur besar. Mereka tidak pergi jauh, melainkan membentuk formasi padat 5 li dari medan perang, bersiap untuk mendukung garis depan kapan saja. Panah biasa pada dasarnya bukan ancaman bagi kavaleri berat. Setiap prajurit kavaleri berat seperti pot logam, bahkan kuda mereka terbungkus baju besi. Anak panah hanya bisa mengeluarkan percikan api dari baju besi mereka. Ancaman langsungnya adalah benteng pertahanan. Jialing Pass memiliki tidak kurang dari 150 dari mereka, masing-masing menggunakan 1,20 meter baut panjang. Dengan letusan tiba-tiba mereka, dalam jarak 1 kilometer, kekuatan serangan mereka tidak kurang dari Godly Zhuge Crossbows. Bahkan Master Roh biasa tidak akan berani menghadapi mereka. Tentu saja, kecepatan tembakan balistai benteng tidak bisa dibandingkan dengan Godly Zhuge Crossbow, dan selama seseorang siap, sulit bagi balista ini untuk mengenai Master Roh yang mereka tuju. Selain itu, bautnya sangat besar sehingga Master Roh tingkat tinggi yang agak siap dapat dengan mudah mencegatnya. Namun meski begitu, di bawah serangan balista, korban Heaven Dou Empire secara bertahap meningkat. 8 legiun besar Kekaisaran Roh mundur ke samping. Mereka tidak lagi memiliki semangat juang, dan mayoritas telah mundur melintasi jembatan gantung. Setelah mencapai posisi yang dibentengi, bekerja sama dengan balista dan busur di dinding, situasi akhirnya stabil. Jika Grandmaster sekarang memimpin Legiun Master Roh untuk menyerang, maka prajurit berat yang menyedihkan ini tentu saja tidak akan cukup untuk menghentikan mereka. Lubang raksasa di dinding Jialing Pass itu tepat di depan mereka. Tapi Grandmaster tidak melakukan ini. Setelah serangan mereka ditolak beberapa kali, Grandmaster dan Marshal Gelong bertukar pandang, dan segera memerintahkan penarikan. Drum terdengar mundur. Kali ini Heaven Dou Empire telah mengirim semua kavaleri. Meskipun kavaleri berat tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kavaleri ringan, mereka masih jauh lebih cepat daripada infanteri. Tak lama, sejumlah besar tentara mundur seperti air pasang. Grandmaster memimpin Legiun Master Roh untuk menjaga bagian belakang, untuk mencegah serangan balik Kekaisaran Roh. Di tempat lain, 7 Iblis Rek juga telah menyusul, dan bertemu dengan Grandmaster dan yang lainnya. San kecil, Trisulamu.
Grandmaster bertanya pada Tang San dengan agak cemas. Dengan penelitiannya tentang Master Roh, dia secara alami melihat perbedaan kekuatan antara Tang San dan Bibi Dong. Jika dia tidak memiliki seagot trident ini, Tang San benar-benar tidak akan dapat memblokir serangan Bibi Dong. Tang San berkata, "Guru, saya punya cara saya sendiri. Jangan khawatir." Saat berbicara, sosoknya diam-diam menghilang, dilindungi oleh Master Roh di sekitarnya. Bagaimana dia bisa menyerahkan senjata menyelam mutlaknya? Efek siluman The Vast Sea Barrier membuatnya menghilang ke udara tipis, dan dia diam-diam berpisah dari pasukan yang mundur, bergegas menuju Jialing Pass seperti sambaran petir. Parit sebelum benteng Jialing Pass sudah benar-benar diwarnai merah, mayat yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Sebagian besar milik Kekaisaran Roh. Tang San diam-diam mencuri ke arah Jialing Pass. Selama dia mendekati parit, dia bahkan tidak perlu melewati air. Dia yakin dia bisa mengembalikan seagot trident miliknya dengan controlling Crane Cacing Dragon. Bibi Dong mungkin kuat, tetapi bahkan jika dia tidak bisa menandingi kepalanya, masih tidak mungkin baginya untuk menahannya. Tapi, saat Tang San hendak mencapai jarak di mana dia bisa menggunakan mengontrol Crane Cacing Dragon, dia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Di dinding, tatapan Bibi Dong sudah ditujukan padanya seperti pedang tajam. Bagaimana mungkin? Tang San terkejut, tanpa sadar melemparkan dirinya ke samping. Dengan keras, baut panah besar tiba-tiba meletus di sebelahnya, secara pribadi dilepaskan oleh Bibi Dong. Tang San tercengang, dan tidak berani bergerak maju. Tapi dia tidak mengerti bagaimana caranya. Kekuatan mentalnya bahkan sedikit di atas Bibi Dong, jadi selama dia mengandalkan perlindungan dari penghalang laut luas dan tidak menyerang dengan kemampuan roh, Bibi Dong biasanya tidak dapat menemukannya sebelum dia mengambil trident seagot. Bibi Dong berdiri di dinding, dengan dingin menatap ke arah Tang San. Benar, hanya kekuatan rohnya secara alami tidak cukup untuk menemukan Tang San. Tetapi ketika tatapannya jatuh pada seagot trident, dia sudah menduga bahwa Tang San akan datang mengambil senjata ini yang mampu melawannya. Akibatnya, tatapan Bibi Dong selalu tertuju ke arah Tang San. Meskipun Tang San bersembunyi sangat diam-diam di Legiun Master Roh, dia masih memperhatikan. Di antara gelar Douluo di pihak Bibi Dong adalah salah satu dengan kemampuan aneh, mampu menghubungkan kekuatan mentalnya dengan orang lain. Kekuatan mental Bibi Dong saja tidak cukup untuk menemukan Tang San, tetapi dengan memperhatikan dengan cermat, bergabung bersama dengan kekuatan mental judul Douluo lainnya, dan mengurangi jangkauan pencarian, dia masih menangkapnya. Dengan gesit mundur, Tang San mungkin juga tidak lagi bersembunyi. Mengungkapkan dirinya, dia menatap Bibi Dong di dinding, wajahnya penuh dengan senyum dingin yang samar. Ingin menghentikan saya mendapatkan seagot trident seperti ini? Dalam hal kekuatan, Bibi Dong tentu saja memiliki kepercayaan diri. Tetapi, seagot trident adalah senjata milik seagot, bagaimana orang lain bisa dengan mudah menyentuhnya? Tang San berhenti saat masih sekitar 2 km dari Jialing Pass, mencari ruang yang mulus dan rata di medan perang, di mana dia duduk bersila. Seketika memfokuskan kekuatan mentalnya, merek seagot trident di dahinya tiba-tiba menyala. Cahaya keemasan yang intens bersinar, mewarnai tubuh Tang San. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Bibi Dong, Tang San tidak diragukan lagi sangat kelelahan. Seagot trident memang telah melukai Bibi Dong dengan serius, tetapi dengan menggunakan One Goes Without Return itu, kekuatan roh Tang San sendiri juga habis. Dalam pertempuran melawan kekuatan di level Bibi Dong, setiap detik yang berlalu akan melelahkan. Tapi Tang San tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental, hanya apa yang diperlukan cahaya seagot untuk mengaktifkan seagot trident. Dibandingkan dengan kekuatan rohnya, kekuatan mentalnya masih memadai. Dan faktanya, sementara serangan Bibi Dong saat itu mungkin tampak fatal, Tang San masih memiliki beberapa aci yang tersisa. One Goes Without Return tidak berhasil memblokir serangan Bibi Dong, tetapi Tang San yakin Space Rending Abyss Cut miliknya tidak akan membunuhnya. Keyakinannya ada pada kekuatan roh yang pernah dia gunakan untuk melawan Bibi Dong, dan bahkan melebihi miliknya. Saat itu dia telah menunggu Space Rending Abyss Cut mencapai jarak tertentu darinya, agar tidak memberi Bibi Dong kesempatan untuk bereaksi. Dia mungkin berakhir terluka, tetapi selama dia menggunakan mata setan ungu pada saat itu, tidak mungkin serangan Bibi Dong mengenainya dengan tepat. Bagaimana Tang San bisa begitu ceroboh meninggalkan dirinya sendiri tanpa cara apapun? Ini juga mengapa dia sangat menyesal ketika dia melihat Xiao Wu memblokir serangan untuknya. Sekarang kekuatan mental Tang San meningkat sekali lagi, benar-benar membeku pada merek seagot trident. Tubuhnya tampak seperti dicelupkan ke dalam cairan emas. Mulai dari bagian atas kepalanya, dia menjadi benar-benar keemasan hanya dalam beberapa saat.
Fluktuasi energi yang berlebihan muncul pada saat ini, gelombang mental yang menakutkan naik ke puncak dalam sepersekian detik. Memang, tidak ada hutan di sini, jadi Tang San tidak dapat menggunakan domain perak biru untuk memperkuat kekuatan mentalnya, tetapi dia masih memiliki domain lain. Campuran cahaya berwarna putih dan merah muncul di atas Tang San, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya tetap tanpa hamburan, hanya mengelilinginya, tetapi bahkan ketika terkondensasi di area yang begitu kecil, niat membunuh yang menakutkan itu masih menunjuk lurus ke Bibi Dong di Jialing Pass. Apa yang dia lakukan? Bibi Dong merengut. Dia tidak percaya Tang San akan berani mengambil trisula mistis itu saat menjadi sasarannya. Jika dia benar-benar melakukannya, maka dengan kekuatan judul Do Uluo di sebelahnya, dia pasti tidak akan pernah kembali. Tapi di mana dia berhenti, 2 kilometer jauhnya, berada pada jarak yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan roh. Apa yang bisa dia harapkan untuk dilakukan pada jarak seperti itu? Tang San segera memberikan jawabannya. Dia dengan tajam membuka matanya, sekarang berubah sepenuhnya menjadi emas. Domain Death God yang dipadatkan membungkusnya dalam sekejap, lampu putih dan merah yang membawa niat membunuh yang mengerikan bergabung ke matanya, dan melesat keluar sebagai cahaya keemasan. 2 sinar cahaya menyatu di udara, bergantian meledak dengan merah dan putih, itu benar-benar melintasi jarak 2 kilometer itu, mendekati Bibi Dong di Jialing Pass. Sepersekian detik Tang San melepaskan cahaya itu, Bibi Dong merasakan bagaimana energinya terkunci di dalam tubuhnya. Bahkan udara di sekelilingnya seolah ditarik menjauh. Itu sama sekali tidak sesederhana niat membunuh yang terbentuk. Bahwa itu masih bisa memberinya reaksi pada jarak seperti itu membuktikan bahwa ada masalah besar. Titik niat membunuh yang sangat menakutkan seperti rahang raksasa, bahkan dikelilingi oleh beberapa gelar Do Uluo, pada saat ini Bibi Dong masih merasa tidak berdaya dan sendirian. Cahaya keemasan yang menyelimuti cahaya merah dan putih yang intens itu, jarak 2 kilometer menghilang dalam sekejap. Bibi Dong mendesis keras, pola jaring laba-laba di dahinya tiba-tiba berubah menjadi ungu tua, memadatkan menjadi seberkas cahaya ungu tua yang pergi menemuinya. Bahkan dia sendiri merasakan bahaya besar saat ini. Dia pernah bentrok dengan Tang San dalam kekuatan mental, tetapi meskipun kekuatan mental Tang San sudah sedalam laut pada saat itu, kekuatan rohnya masih hanya peringkat 80 sesuatu. Sekarang kekuatan roh Tang San telah benar-benar melangkah ke tingkat judul Do Uluo, dan kekuatan mentalnya secara alami meningkat dengan itu. Tapi ini tetap bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah bahwa Tang San memiliki kemampuan unik seperti mata setan ungu yang dapat memadatkan semua kekuatan mental untuk menyerang satu titik. Dan Bibi Dong tidak. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San bisa meluncurkan melintasi 2 kilometer sementara Bibi Dong tidak bisa. Tapi, saat cahaya keemasan itu baru saja akan tiba, dan Bibi Dong sudah mempersiapkan dirinya untuk menderita serangan mental yang kejam, dan mengeluarkan sejumlah besar kekuatan mental dari judul Do Uluo yang terhubung dengannya untuk membela diri, cahaya keemasan itu. Yang seharusnya menabraknya, tiba-tiba berubah arah setelah melewati parit, tiba-tiba berbelok lurus ke bawah dan jatuh langsung ke seagot trident. Ditipu. Ini adalah pikiran pertama Bibi Dong. Melompat tanpa ragu sedikit pun, dia meluncurkan dirinya langsung ke seagot trident di bawah. Apa yang dipahami Grandmaster, tentu saja dia juga mengerti. Selama Tang San tidak bisa mendapatkan kembali alat ilahi sejati ini, kekuatannya akan langsung turun satu tingkat. Dia akan lebih yakin membunuhnya dalam pertarungan berikutnya. Akibatnya, apapun yang terjadi, Bibi Dong sama sekali tidak akan diam-diam melihat Tang San mengambil senjata ini. Tetapi pada saat ini, 2 kilometer jauhnya Tang San sudah melompat, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan tulang kaki kiri Evil Spirit Orca secara bersamaan mengeluarkan kekuatan, meluncurkannya ke arah Jialing Pass seperti peluru artileri. Reaksi Bibi Dong tidak diragukan lagi sangat cepat, tetapi dia masih tidak lebih cepat dari cahaya. Mata setan ungu emas dengan lampu berwarna merah dan putih itu langsung mengenai tanah, dan seolah-olah memiliki mata, itu jatuh tepat di hati seagot di bawah bila utama seagot trident. Bibi Dong baru saja jatuh dari atas, menerjang ke arah seagot trident, dia harus menghentikan Tang San mengambilnya. Sama seperti dia menempatkan lebih banyak energi untuk mencapainya sebelum Tang San, tiba-tiba, cahaya keemasan yang mengalir ke tanah tiba-tiba kembali. Tiba-tiba, Bibi Dong hanya bisa sekali lagi meledak dengan energi mental yang baru saja ditariknya, energi ungu tua yang baru saja berhasil menyapu seluruh tubuhnya sebelum bertabrakan dengan sinar keemasan itu. Dan sementara itu, seagot trident yang tertanam di bumi meledak dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Ledakan, Bibi Dong merasa seolah-olah otaknya pecah, rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Sinar emas itu tidak hanya dipenuhi dengan serangan mental yang menakutkan,
tetapi pada saat yang sama juga menahan kehadiran ilahi dari seagot trident, serta niat membunuh yang sangat besar yang dikompresi hingga ekstrim. Niat membunuh semacam itu tidak hanya memberinya tekanan dan ketakutan, tetapi juga agak akrab. Penglihatannya menjadi kosong, tubuh Bibi Dong yang sudah terluka berdarah secara bersamaan dari mata, hidung, mulut dan telinga, membuatnya tampak sangat menakutkan. Terlempar oleh serangan intens itu, dia menghantam dinding dengan keras. Sementara itu, Judul Douluo yang memasok Bibi Dong dengan kekuatan mental yang sama-sama berdarah dari semua lubang dan menjadi lemas, runtuh lumpuh di dinding. Bentrokan mental bahkan lebih berbahaya daripada tabrakan kemampuan roh. Bahkan dengan kekuatan level Judul Douluo, jika ada masalah, itu sangat mungkin fatal. Dan sekarang Tang San sudah mencapai tepi parit. Dengan lambaian tangan kanannya, di bawah tatapan beberapa puluh ribu jenderal kekaisaran roh, tentara, dan master roh di Jialing Pass, seagot trident bangkit seperti naga emas, kembali ke telapak tangannya. Tang San tidak berhenti. Dia bahkan tidak melirik Bibi Dong yang terluka parah. Melonjak, dia kembali ke sisinya sendiri. 6 judul Douluo di dinding yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung tidak berani mengejarnya, dan hanya bisa menyaksikan Tang San melayang tanpa daya. Dia harus bertahan, dia benar-benar harus bertahan. Tang San terus-menerus berteriak pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tentu saja tahu bahwa Bibi Dong terluka parah, tetapi saat ini dia praktis kehabisan asap. Dia yakin bahwa jika dia meluncurkan serangan lain yang memadatkan kekuatan terakhirnya pada Bibi Dong, sementara Bibi Dong mungkin tidak mati, dia akan menderita luka yang lebih mengerikan. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan membayar dengan nyawanya sendiri. Bagaimana Tang San bisa begitu lemah? Itu karena cahaya keemasan itu. Untuk serangan yang bahkan bisa melukai Bibi Dong dengan cara ini, bagaimana dia bisa membayar lebih sedikit? Untuk satu serangan itu, Tang San telah membayar dengan hampir semua kekuatan mental dan kekuatan rohnya. Kekuatan roh meletus melalui mata setan ungu, kekuatan roh itu langsung terkondensasi di domain Dewa Kematian. Dua domain besarnya telah berevolusi secara bersamaan saat kekuatan rohnya memasuki level Judul Douluo. Kemampuan evolusi terakhir Blue Silver Domain adalah All Rivers Run into the Sea, dan kemampuan evolusi terakhir domain Death God bisa disebut Asura Manifestation. Sama seperti Tang San pernah diberitahu oleh kakek buyutnya Tang Chen, kota pembantaian didirikan oleh Dewa Asura. Hanya saja kota itu dinodai oleh Dewa Raksasa. Tetapi pada akhirnya domain Dewa Kematian ini adalah kekuatan milik Asura. Meskipun itu bukan kekuatan sejati, setelah itu berkembang ke tingkat kesetiaan tertinggi, itu masih bisa menghasilkan sebagian dari kekuatan ilahi Asura. Hanya serangan itu yang merupakan kemampuan evolusi terakhir dari domain Dewa Kematian, manifestasi Asura. Tapi itu tidak menyebabkan gambar Asura muncul. Ini membingungkan Bibi Dong. Kemudian dia kembali untuk sementara memanfaatkan perpaduan kekuatan Asura dan mata setan ungunya sendiri, dan meluncurkannya. Kalau tidak, bahkan jika kekuatan mentalnya kuat, bagaimana mungkin melukai Bibi Dong pada jarak 2 km? Meski begitu, serangan Tang San masih melemah setelah menjangkau seluruh jarak, dan pertahanan Bibi Dong berada di jarak dekat. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak mungkin serangan Tang San melukai Bibi Dong. Tapi, pada saat inilah Tang San mengungkapkan kekuatan kendali, kecerdasan, dan kebijaksanaannya dalam pertempuran. Dia dengan paksa mengendalikan Asura Demon Light mata setan ungu ini untuk dijatuhkan, menerangi hati seagot Trident seagot. The Seagot S Heart dirangsang oleh Seagot S Light, dan langsung meletus dengan kekuatan seagot, menggabungkannya ke dalam Asura Demon Light, secara instan juga sepenuhnya terhubung dengan Tang San melalui kekuatan mental ini. Di bawah kendali Tang San, hati seagot telah memberikan efek reflektif seperti cermin, tidak hanya menebus kerugian Asura Demon Light setelah melintasi 2 km dengan kekuatan seagot, tetapi secara bersamaan juga menggabungkan kehadiran ilahi sendiri ke dalamnya, sepenuhnya mengungkapkan kekuatan dari serangan ini. Dan di sisi lain, Bibi Dong hampir secara tidak sadar berasumsi bahwa tujuan Tang San adalah seagot Trident ketika serangannya berubah arah, dan hendak mengambilnya. Akibatnya, dia lebih memperhatikan Tang San sendiri, dan hanya memikirkan bagaimana dia akan menghentikannya untuk mendapatkan kembali Trisula. Siapa yang mengira bahwa cahaya yang membuatnya merasa sangat ketakutan sebenarnya akan dipantulkan, lagi-lagi turun padanya. Dengan perhatiannya di tempat lain, pertahanan Bibi Dong tidak sebaik di dinding, dan langsung terluka parah, dan secara bersamaan juga melibatkan gelar Douluo yang memberi makan kekuatan mentalnya. Tentu saja, hanya Tang San sendiri yang memahami semua detail ini. Bahkan Bibi Dong yang sekarang terluka parah tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Tapi, semua ini terjadi di depan mata kedua pasukan, dan mereka memiliki pikiran mereka sendiri.
Mereka hanya melihat Bibi Dong dalam kekalahan, berdarah dari lubang di kepalanya, menabrak dinding dan jatuh dari Jialing Pass, sementara Tang San dengan bangga mengambil kembali seagot trident. Mereka tidak melihat kelemahan Tang San.